Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Awakening adalah kemampuan puncak dari sebuah Devil Fruits. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Doflamingo. Kemudian Katakuri juga menggunakan kemampuan itu untuk bertarung dengan Luffy. Dan yang terakhir, secara mengejutkan, Kid dan Law juga ternyata sudah mencapai level Awakening, walaupun mereka belum leluasa menggunakan kemampuan itu. Lalu tentu kita sangat menantikan untuk munculnya Awakening Gomu Gomu no Mi milik Bakasencho Luffy, yang sebenarnya sudah sangat cocok untuk muncul di arc Wano ini. Alasan pertamanya ya karena Kid dan Law juga sudah mencapai level itu. Iya, sosok ketiga kapten itu seperti digambarkan sebagai rival pada arc Wano, sekaligus mengulang kebersamaan mereka di arc Sabaody ketika akan memasuki time skip. Jadi tentu sangat masuk akal jika setelah Kid dan Law mencapai level Awakening, maka selanjutnya adalah Luffy. Tapi ya tentu bukan itu satu-satunya alasan. Menurut Mimin itu hanya alasan sampingan saja. Dan alasan utamanya adalah mengenai story atau cerita dari buah Gomu Gomu yang akhirnya terungkap di arc Wano ini. Iya, tentu nakama sekalian masih ingat tentang curhatan Husu yang merasa karirnya sebagai agen pemerintah dunia telah hancur setelah Shanks mengambil Gomu Gomu no Mi yang sedang dia kawal. Nah, berdasarkan hal itu tentu dapat terlihat jika Gomu Gomu no Mi bukanlah buah sembarangan, karena dijaga ketat oleh pemerintah dunia, dan orang yang gagal untuk menjaganya langsung dijatuhi hukuman yang berat. Lalu curhatan Husu juga tak hanya sampai di situ. Dia juga mengatakan tentang adanya legenda Sun God Nika atau Dewa Matahari yang telah memberinya semangat untuk bertahan di dalam sel tahanan, hingga akhirnya dia berhasil melarikan diri. Nah, jika diperhatikan, sosok siluet Nika itu memang cocok dengan sosok manusia karet, di mana tubuhnya terlihat lentur ketika berjalan atau sedang melompat. Nah, dari hubungan Gomu Gomu no Mi dengan Nika itu, maka sudah sepantasnya jika dihubungkan dengan sebuah kemampuan puncak dari buah itu, yaitu Awakening. Oke, selanjutnya kira-kira bagaimana kemampuan Awakening dari buah spesial itu? Jika diperhatikan mengenai keempat kemampuan Awakening yang sudah muncul, kita dapat melihat tiga pola jenis kemampuan yang berbeda, yaitu pertama, kemampuan untuk memanipulasi lingkungan seperti milik Doflamingo dan Katakuri. Lalu yang kedua adalah memanipulasi tubuh lawan seperti milik Eustace Kid. Dan yang ketiga adalah memanipulasi kemampuan milik diri sendiri seperti Awakeningnya Law. Nah, dari ketiga kemampuan itu, sepertinya Luffy paling cocok dengan kemampuan yang ketiga, yaitu memanipulasi kemampuan miliknya sendiri. Hal itu bisa kita lihat dari kemampuan dasar Luffy sebagai manusia karet, di mana dia tak bisa membuat benda lain menjadi karet, lalu juga tak bisa merubah tubuh orang lain menjadi karet. Yang bisa Luffy lakukan hanyalah memanipulasi tubuh karetnya dan membentuknya menjadi sebuah serangan atau kemampuan khusus. Jadi berdasarkan hal itu, besar kemungkinan jika Awakening Luffy nantinya akan tetap menggunakan konsep memanipulasi kemampuan diri sendiri. Nah, untuk manipulasi kemampuan karet Luffy, bentuk tertinggi saat ini yang sudah dia capai adalah wujud Gear 4, baik itu Bondsman, Tankman, ataupun Snakeman. Ketiga bentuk Gear 4 itu masih menggunakan konsep yang sama, hanya saja jenis peningkatan kekuatannya yang berbeda. Jika kita perhatikan, Bang Oda sudah memberi petunjuk mengenai hubungan Awakening dengan Gear 4, yaitu ketika Gear 4 pertama kali muncul. Nah, saat itu siluet Gomu Gomu no Mi muncul di perut Luffy yang dikombinasikan dengan bentuk lekukan haki yang serasi. Nah, berdasarkan hal itu, maka Awakening Luffy memang berkaitan erat dengan Gear 4 sebagai bentuk kemampuan memanipulasi tubuh terbaik yang dimiliki Luffy saat ini. Tapi seperti yang kita tahu bahwa sampai arc Wano ini pun Gear 4 Luffy masih punya satu kelemahan yang fatal, yaitu durasi perubahan yang singkat dan efek samping yang berbahaya. Iya, dengan efek samping yang membuat Luffy tidak bisa menggunakan haki selama beberapa menit, tentu akan sangat berisiko dalam pertarungan 1 lawan 1.
Nah, alasan Luffy bisa kehabisan haki adalah karena borosnya penggunaan haki dalam wujud Gear 4. Mengapa bisa boros? Ya karena haki digunakan sebagai energi bahan bakar untuk membentuk wujud Gear 4 itu. Jadi jika dalam wujud normal, haki digunakan hanya untuk bertarung, misalnya untuk bergerak, menyerang, ataupun bertahan. Nah, jika dalam wujud Gear 4, haki Luffy akan terus terpakai, walaupun dia dalam keadaan diam. Dan hal itu akan terus terjadi selama wujud Gear 4 masih digunakan. Nah, dengan kemampuan Awakening, maka permasalahan Luffy terhadap kelemahan Gear 4 ini akan teratasi. Karena Luffy tak akan menggunakan haki lagi sebagai energi bahan bakarnya, tapi akan menggantinya dengan energi dari Awakening Gomu Gomu no Mi. Iya, menurut Doflamingo, saat menggunakan Awakening, kemampuan benangnya tidak akan habis, yang berarti dia mendapatkan tambahan energi dalam mode Awakening-nya itu. Tapi mungkin ada yang bertanya, mengapa Awakening Kid dan Law malah menghabiskan stamina mereka? Nah, sebenarnya Law sudah mengatakan alasannya, yaitu karena dia belum terbiasa menggunakan kemampuan itu. Jadi jika sudah terbiasa dan bisa menggunakannya dengan baik, maka Awakening akan menjadi sumber energi tambahan seperti yang dirasakan oleh Doflamingo. Iya, kembali ke kasus Gear 4. Di sini menurut Mimin, Luffy hanya perlu mengganti sumber energi pembentuk wujud Gear 4 dari energi haki menjadi energi Awakening. Tapi bukan berarti tidak menggunakan haki sama sekali. Haki tetap digunakan, tetapi hanya untuk bertarung saja, bukan sebagai kekuatan untuk membentuk wujud Gear 4. Dan dengan konsep seperti itu, maka Luffy tidak akan mengalami kehabisan haki lagi ketika menggunakan wujud Gear 4. Lalu bagaimana jika Gear 4 sudah tak dibutuhkan untuk mengalahkan Kaido? Mengingat hanya dengan wujud normal dan Hausoku haki saja, Luffy sudah bisa menghajar makhluk terkuat itu. Ya, hal itu memang benar, tapi sepertinya wujud Gear 4 memang diperlukan untuk mengalahkan Kaido. Dan Bang Oda sudah memberikan petunjuk tentang keistimewaan wujud Gear 4 itu. Pertama, di kolom SBS volume 79, seorang penanya bernama Sanadachi bertanya mengenai wujud Gear 4 yang mirip dengan Myoo, yang merupakan salah satu patung dalam agama Buddha. Dan Bang Oda pun membenarkan hal itu. Menurutnya di dunia ini ada banyak hal yang melambangkan kekuatan, tapi dia memilih sosok Myoo sebagai lambang kekuatan dari Gear 4. Kemudian hal serupa juga muncul di chapter 990 atau di animenya pada episode 1001. Saat itu Hyogoro cukup terkagum ketika melihat sosok Gear 4 yang mirip Myoo menjatuhkan Numbers. Nah, berdasarkan clue dari SBS dan juga penguatan di cerita manga serta animenya, Mimin rasa wujud Gear 4 atau konsep perubahan wujud Luffy akan kembali dimunculkan. Entah nanti akan berupa Gear 4 yang sempurna atau sudah berubah jadi Gear 5. Ya, intinya Luffy akan tetap memiliki perubahan wujud, jadi tidak mode normal saja. Dan wujud itulah yang nantinya akan mengalahkan Kaido di mata para penduduk Wano Kuni. Oke, itu aja pembahasan pada video kali ini. Jika ada saran dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya. Dan subscribe channel Atowa Hayato. Show!